Malam ini adalah sesi ketujuh dengan tema sangat khusus persepuluhan dan hukum Taurat. Nanti kita akan bertemu sekali lagi sesi 8, yaitu kesimpulan tentang kitab Ulangan. Setelah itu kita maju lagi ke kitab Yosua. Pastikan Bapak Ibu ikut terus, karena kita akan menelusuri Alkitab secara akurat tapi menyenangkan. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam yang penuh dengan berkat ini. Kami semua merasa beruntung dan diberkati setiap Rabu malam kami boleh belajar Alkitab secara benar, sehingga seluruh hidup kami bisa diubahkan karenanya. Sebab hanya firman Tuhanlah yang bisa mengubah seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan, mohon berkati gerejamu di tempat ini. Berkati channel-channel kami, agar banyak jiwa mau belajar dan mengerti, sehingga jiwanya beroleh kelegaan yang dari Engkau. Berkati mulut hambamu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, malam ini adalah sesi ketujuh kitab Ulangan. Temanya sangat khusus tentang persepuluhan dan hukum Taurat. Bicara soal persepuluhan tidak pernah ada habisnya, menimbulkan pro dan kontra sampai hari ini. Bahkan ada banyak orang yang menganggap kita anti persepuluhan. Padahal sudah dijelaskan tidak, kau salah mengerti. Makanya dalam kesempatan ini, siapapun saudara, dengarlah yang utuh, ya, supaya mendapatkan pengertian yang benar. Jangan cuma mendengar 5 menit, 10 menit, lalu tidak setuju, memberikan komentar yang aneh-aneh. Itu namanya tidak berhikmat. Lebih baik tidak mendengar sama sekali daripada mendengar sedikit lalu komentar. Baik, mari kita lanjutkan, ya. Ya. Bicara tentang persepuluhan. Persepuluhan ini dalam bahasa Ibrani dipakai kata asar. Asar itu kata kerja. Ma'aser itu kata bendanya. Kalau di Perjanjian Baru dipakai kata Yunani apodekatoo atau dekatoo atau dekate nounnya. Bapak Ibu tentu ingat kata-kata deka. Deka itu artinya 10. Dekalog, 10 firman. Ya, dekate, dekatoo. Itu 1/10. Yang dimaksud dengan persepuluhan adalah suatu persembahan sebesar 1/10. Sebenarnya tidak hanya 1/10 sih. Ini sudah menjadi sangat populer. Baiklah kita pakai kata itu, baik berupa hasil bumi maupun bisa berupa uang kepada Tuhan. Itu definisi sederhananya. Tapi coba kita gali lebih lanjut ya. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya tithe itu ini adalah ma'asher, aser, dan hama-asher, ya. Oke. Ini bahasa Ibraninya, kalau ini bahasa Yunaninya. Dekatos. Dekatos artinya yang ke-10, ya. Apodekatoo, membayar 1/10. Dekatoo, membayar persepuluhan. Oke, kita lanjutkan saja, cepat saja. Ya. Di dalam Alkitab, kalau kita bicara soal persepuluhan, kasus pertama yang kita temui di Alkitab adalah Abraham. Persepuluhannya Abraham. Ya. Kalau Bapak Ibu saudara sekalian baca dari Kejadian pasal 14 ayat 16 sampai 24. Bapak Ibu akan mendapatkan satu poin-poin berikut ini. Bahwa Abram mengalahkan Kedorlaomer dan sekutunya. Kemudian dibawanya segala harta benda itu. Jadi sebelum cerita itu kan perang antara Kedorlaomer dan sekutunya melawan Raja Sodom dan sekutunya. Raja Sodom kalah, semua kalah. Kita tahu Lot ada di Sodom.
Sehingga Lot pun diangkut oleh Kedorlaomer. Mendengar hal itu, Abram mengejar sehingga membebaskan Lot, termasuk mengalahkan Kedorlaomer. Sehingga seluruh harta benda yang ada dibawa oleh Abram. Lalu Melkisedek, Raja Salem, seorang imam Allah yang maha tinggi, El Elyon, menyongsong dan memberkati Abram. Itu Kejadian 14 ayat 18-20 dan Ibrani 7 ayat 1 dan 10. Abram lalu memberikan 1/10 dari semuanya kepada Melkisedek. Dari semuanya itu dari mana? Dari rampasan perang tadi. Abram menang perang, hartanya musuh diambil semua, 1/10-nya dipersembahkan kepada Melkisedek. Setelah itu Raja Sodom menyongsong Abram. Raja Sodom hanya memohon kepada Abram untuk meminta kembali orang-orangnya. Orang-orangnya kembaliin, hartanya boleh diambil deh. Gitu. Tapi Abram tidak mau mengambil sedikit pun dari harta itu. Semuanya dikembalikan lagi ke Raja Sodom. Ini tentang peristiwa ini kita sudah bahas ya di seri Kitab Kejadian. Ini hanya mengulang supaya mendapatkan tentang persepuluhan awal mulanya. Ya. Abram memberikan persepuluhan atau 10% dari harta rampasan perang kepada Melkisedek, bukan dari hartanya sendiri. Perhatikan baik-baik ini. Sedangkan yang 90% dikembalikan semuanya kepada Raja Sodom. Itulah sekali seumur hidupnya Abram memberikan persepuluhan. Tidak pernah diulang lagi persepuluhan. Tidak ada catatan di Alkitab bahwa Abram memberikan persepuluhan. Kecuali sekali itu seumur hidup. Nah, itu pun dari hasil rampasan perang loh, bukan dari hartanya sendiri. Coba kita pikir baik-baik, apakah itu bisa menjadi teladan buat kita? Tentu tidak, bukan? Masa kita merampas harta orang untuk bayar persepuluhan? Kan tidak. Jadi ini adalah peristiwa khusus untuk Abram. Tidak bisa dijadikan dasar untuk memberi persepuluhan di zaman sekarang. Nggak bisa. Karena itu rampasan perang. Kasus kedua tentang persepuluhan yang kita temui di Alkitab setelah yang pertama Abram. Yang kedua adalah Yakub. Tapi sebelum itu, kalau Bapak Ibu saudara sekalian ingin tahu siapa Melkisedek, kita sudah bahas di sesi 29 seri Kitab Kejadian. Silakan didengarkan di YouTube, di channel-channel kita ya. Di channel saya maupun channel GSKI Pantai Indah Kapuk. Ada dua-duanya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya. Kasus kedua yang kita temui setelah Abram adalah Yakub. Bisa dibaca di Kitab Kejadian 28 ayat 16-22. Yakub bermimpi ia melihat ada tangga dari bumi ke langit. Malaikat-malaikat turun naik di tangga itu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, ia sadar bahwa Tuhan hadir ternyata. Tapi ia tidak tahu bahwa Tuhan hadir. Dan tempat itu adalah rumah Allah. Pintu gerbang surga atau portal ke surga. Itulah sebabnya tempat itu dinamakan Betel. Betel. Ya. Bait Allah. Bet itu rumah atau bait. El itu Allah. Bait Allah. Rumah Allah. Rumah Tuhan. Ya. Lalu bernasarlah Yakub. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ini Yakub ini kondisional cintanya. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Bapak Ibu bayangkan deh. Diberi Tuhan segala sesuatunya 1/10 aku balikin Tuhan asal aku diselamatkan.
Apa ini? Ini motif yang tidak benar sebenarnya. Engkau adalah Tuhanku. Kalau kau berkati aku, kalau kau selamatkan aku, gitu kira-kira. Ini fakta Alkitab nih. Jadi Yakub hanya akan mempersembahkan persepuluhannya jika Tuhan mengabulkan nasarnya. Lalu bagaimana caranya Yakub mempersembahkan persepuluhan itu kepada Tuhan? Kan belum ada keimaman Lewi. Nggak jelas juga. Dikasih ke siapa coba? Kan belum ada bait Allah, belum ada semuanya. Apakah selanjutnya Yakub benar-benar mempersembahkan persepuluhannya? Tidak ada catatan juga untuk itu. Kalau ditanya apakah ini menjadi teladan untuk kita? Tentu tidak. Jangan pernah ada di antara kita yang bernasar. Tuhan, ku kasih persepuluhan kalau kau lipat gandakan bisnisku 100 kali, 60 kali, 30 kali. Yang dengar ketawa. Nah, kamu kok curang sama Tuhan? Untung dong. Dikembali 100 kali aja kau kasih 10% ke Tuhan. Yang 90% kau kantongin. Jangan pernah punya motif untuk memancing berkat. Nggak sopan itu namanya sama Tuhan. Ya, harus tulus. Mari kita belajar dari Alkitab. Apa adanya. Jangan menipu diri sendiri. Orang kalau mendengar begini nggak suka. Padahal ini Alkitab. Kalau orang tidak suka, nggak usah dengar firman Tuhan yang benar. Memang sukanya menyenangkan diri sendiri. Diceritain yang benar, nggak mau belajar. Nah, tentang mimpi Yakub ini juga pernah sudah kita bahas di pertemuan sesi ke-36 Kitab Kejadian. Itu kita bahas secara detail ya. Oke, kita lanjutkan terus. Nah, akhirnya persepuluhan ini menjadi bagian dari Taurat. Masuk ke dalam aturan Taurat. Tadinya kan Abraham, Yakub, kemudian masuk ke dalam Taurat. Abraham memberi persepuluhan ini, dia dapat ide dari mana itu? Ternyata, menurut catatan arkeologi dan catatan sejarah, ya Bapak Ibu sekalian, di zaman dahulu di Mesopotamia dan di Timur Tengah sana, persepuluhan itu diberikan kepada orang yang lebih senior, misalnya kepada raja, kepada imam, kepada orang yang lebih senior, kepada sang penguasa, semacam upeti. Itu sudah biasa dilakukan itu. Jadi Abraham ketika ketemu Imam Melkisedek, ia melakukan itu. 1/10. Itu praktek dunia kafir sebenarnya. Tapi diadopsi, nggak masalah. Kan namanya juga persembahan. Banyak orang mempersembahkan 10% kepada dewanya juga ketika itu. Ya, jadi Bapak Ibu harus tahu sejarahnya dulu nih. Supaya nanti kita bisa ambil kesimpulan yang alkitabiah, yang benar. Sebab hidup kita ditentukan oleh apa yang kita mengerti. Baik, kita lanjutkan slide-nya ya. Ya, jadi persepuluhan masuk ke dalam Taurat. Nah, bicara soal jenis-jenis persepuluhan, kita akan lihat dari Ulangan 14 ayat 22 sampai 29 misalnya. Bapak Ibu bisa baca sendiri nanti, tapi kira-kira begini. Perintah Tuhan itu haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu, tahun demi tahun. Tiap tahun maksudnya. Ya. Di hadapan Tuhan Allahmu, di tempat yang akan dipilihnya. Di tempat yang dipilih oleh Tuhan, bukan yang dipilih manusia. Kelak kita tahu yang dimaksud, Yerusalem, di mana di sana ada bait Allah. Untuk membuat namanya diam di sana. Ingat ya Bapak Ibu ya, kalau Alkitab mengatakan namanya, itu artinya pribadinya. Bukan nama itu, namanya diam di sana, lalu spanduknya ada tulisan nama Tuhan yang diam di sana. Bukan, Tuhan sendiri yang diam di sana. Itu artinya, haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu, dan minyakmu.
ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Disuruh makan persembahannya. Coba bayangkan. Dalam kasus tertentu disuruh makan malahan persepuluhan itu. Nah, apabila jaraknya jauh dari tempat itu, sehingga susah mengangkutnya, sapi, hasil gandum dan sebagainya, susah ngangkutnya karena jauh sekali tempatnya, maka haruslah engkau menguangkannya, dijual, diganti uang, dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Bisa diganti uang maksudnya, ya. Tapi ingat, 26-nya lagi. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu. Jadi ada kasus di mana untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur atau minuman yang memabukkan atau apapun yang diingini hatimu. Dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria engkau dan seisi rumahmu. Disuruh makan persepuluhannya. Nah, yang begini nggak pernah diceritakan kan? Ya. Jadi persepuluhan itu bisa dimakan, bisa diuangkan, bisa diantar langsung ke tempat di mana Tuhan tunjukkan. Nah, berikutnya. Juga orang Lewi yang diam di dalam tempatmu jangan kau abaikan ya. Sebab ia kan nggak dapat bagian suku Lewi. Jadi kamu jangan abaikan, ajak dia makan. Gitu. Nah, pada akhir 3 tahun kau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Jadi rupanya persepuluhan ada yang tahunan, ada yang per 3 tahun. Ya, diingat-ingat dulu ya. Ada yang hasil bumi, ada yang lembu sapi, domba, kambing, ada. Ya. Ada yang dipersembahkan, ada yang dimakan. Ya. Khusus di akhir tahun ketiga, persembahan persepuluhan itu harus engkau berikan kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda. Untuk apa itu? Untuk menolong mereka. Sebab mereka tidak punya penghasilan supaya bisa hidup. Bapak Ibu ya, saya mau tekankan sebelum kita lanjutkan. Tuhan memberikan aturan-aturan itu sebenarnya bukan untuk Tuhan. Tuhan tidak butuh uang, tidak butuh semua itu. Tuhan sebenarnya sedang mengatur kehidupan bangsa Israel agar terjadi pemerataan ekonomi. Agar semua orang bisa hidup. Gitu loh, nanti akan kita lihat fakta-faktanya ya. Jadi bukan untuk memperkaya suku Lewi. Ya, jangan salah. Nah, berikutnya. Imamat 27 ayat 23 sampai 24. Maka imam harus menghitung baginya harga nilainya sampai kepada tahun Yobel. Dan orang itu haruslah mempersembahkan nilai itu pada hari itu juga sebagai persembahan kudus bagi Tuhan. Dalam tahun Yobel itu tahun ke-50. Ladang itu harus dipulangkan kepada orang yang menjual kepadanya. Yakni kepada orang yang mula-mula memiliki tanah itu. Bapak Ibu perhatikan ya. Di tahun ke-50, apapun yang kau beli, tanah, rumah, dan sebagainya, kembalikan ke yang punya. Ini perintah Tuhan. Ya. Nah, akan tetapi anak sulung dari antara hewan tidak boleh dikuduskan oleh siapapun. Itu harus dipersembahkan karena milik Tuhan. Nggak boleh diganti uang. Nggak boleh. Yang memang milik Tuhan ya harus dikorbankan gitu. Tapi kalau ada hewan yang haram, haruslah orang menebusnya, membelinya menurut nilainya dengan menambah 1/5. Jadi bukan 10%, tambahin 1/5 lagi nilainya. Ya, oke. Kita lanjutkan dulu. Ini penting. Perhatikan baik-baik, Bapak Ibu sekalian. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah. Baik dari hasil benih tanah, maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi
Tuhan. Nah, yang 31 penting, perhatikan baik-baik. Tetapi jikalau seseorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhannya itu, artinya mau ditukar uang, maka ia harus menambah 1/5-nya. 10% ditambah 1/5-nya 10% berapa, saudara? 1/5-nya 10% itu 2%. Jadi 10% harus ditambah 2%. Menjadi 12%. Kalau orang membayar tunai, harus 12%. Kalau orang membayar apa adanya, hasil gandum dan sebagainya, domba dan sebagainya, ya apa adanya 10%. Tapi kalau membayar tunai, harus ditambahkan 1/5 bagian atau 20% dari 10%. Jadinya 12%. Kalau seandainya orang hari ini mempersembahkan 10%, berarti dia mencuri 2% selama ini. Kalau memang dia ngotot soal persepuluhan. Nanti kita lihat apakah persepuluhan masih berlaku di Perjanjian Baru. Ya. Kalau orang mengambil prinsip persepuluhan, harus yang lengkap. Jangan dipilihin persembahannya doang, persepuluhan, persembahan sulung, nanti ditambah-tambahin janji iman dan sebagainya, ngumpulin duit terus. Bukannya seluruh hukum diambil. Seandainya pakai Taurat, seluruh Taurat. Seandainya enggak, ya enggak usah, Perjanjian Baru. Kalau mau jadi orang benar itu harus seluruhnya, jangan cuma pilih-pilih yang menguntungkan. Ya. Tunai 12% tuh kalau menurut Taurat. Jadi selama ini salah semua kalau hidup menurut Taurat. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi dan kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Jadi gini loh Bapak Ibu. Kalau misalnya domba ada banyak gitu, dihitung 1, 2, 3, 4. Yang ke-10 itulah yang harus dipersembahkan. Artinya apa? Kalau saya punya domba 22, berarti ada 2 domba yang mesti dipersembahkan. Nah, yang 2 lagi, kan 20 itu kelipatan 10. Ke yang ke-10, ke-20. Nah, yang 2 lagi kan nggak kena persepuluhan. Jadi bukan 10% sebenarnya. Kalau itu berupa domba, kambing, sapi. Yang ke-10. Mengerti ya? Jadi bukan 22 ekor tadi dibagi 10, jadi 2,2 ekor. Bukan. Jadi ada yang tidak kena hitungan 10%. Kalau itu berupa ternak. Ya. Ditukar boleh? Boleh, tapi tidak boleh ada yang cacat. Semuanya haruslah yang kudus, yang pilihan. Oke, kita lanjutkan dulu. Rupanya kalau kita baca dengan teliti, ada 3 macam jenis persepuluhan. Banyak orang nggak tahu hal ini. Orang pikir persepuluhan tiap bulan begitu. Kalau menurut Alkitab, jenis pertama adalah persepuluhan kepada orang Lewi, suku Lewi. Bilangan 18 ayat 21 itu. Dan kemudian suku Lewi harus mempersembahkan 1/10 dari persepuluhan yang diterimanya. Jadi suku Lewi menerima 1/10, harus mempersembahkan 1/10-nya lagi. Ya. Nah, persepuluhan yang kedua nih, itu jenis pertama. Yang kedua, persepuluhan berkaitan dengan makan bersama dengan suku Lewi. Itu yang tadi kita bahas ya. Untuk makan persepuluhan, dimakan bersama. Itu jenis yang kedua. Jenis yang ketiga, persepuluhan itu setiap 3 tahun. Untuk siapa? Suku Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda. Jadi ada macam-macam persepuluhan. Jadi kalau dihitung ya, persepuluhan jenis pertama 10%. Persepuluhan jenis kedua 10%. Udah 20% tuh. Yang jenis ketiga di tahun ketiga menjadi 30%. Tahun pertama dan tahun kedua 20%. Ya. Oke, ini praktek perjanjian lama. Taurat itu bukan hanya persepuluhan. Hari ini yang diambil persepuluhannya doang. Ditambahin lagi dengan janji iman, persembahan buah sulung,
seluruh gaji diminta di awal tahun. Kau itu mau ikut Taurat atau mau ikut Injil? Ikut Taurat juga curang. Nggak ikut Taurat juga itu. Kalau ikut Taurat harus seluruhnya, yang utuh. Kewajibannya nggak dilakukan. Kalau ikut Taurat, itu bagikan ke janda miskin, orang asing. Ya, harus dibagikan untuk membantu banyak orang. Ini banyak penyelewengan hari ini memang. Kita lanjutkan dulu. Jangan berhenti mendengar. Banyak sekali orang mendengar lalu sakit hati, lalu hilang. Nggak ngerti kebenaran. Tunggu sampai akhir baru buat kesimpulan ya. Oke. Kita lanjutkan dulu. Nah, tidak hanya persepuluhan. Di Alkitab itu ada yang namanya program Sabat. Apa itu? Setiap tahun ke-7 disebut tahun Sabat. Allah memerintahkan Israel untuk melakukan 3 hal. Apa itu? Di tahun ke-7, semua orang libur 1 tahun. Ayo, kalau orang masih ngotot mempraktekkan Taurat, semua libur setahun. Bisa nggak praktek seperti itu? Kan nggak bisa. Yang kedua, hapuskan utang-utang. Semua yang utang ke kita harus dianggap lunas. Di tahun ke-7, tahun Sabat. Yang ketiga, kalau punya budak Ibrani harus dimerdekakan. Hari ini tentu saja nggak ada budak lagi. Dulu ada budak, ya. Oke. Poin pertama dari program Sabat, 1 tahun libur untuk semua orang. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ke-7 itu, kalau libur setahun gitu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Maka aku akan memerintahkan berkat-Ku, ini kata Tuhan, kepadamu dalam tahun ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Mengerti ya Bapak Ibu ya? Di tahun ke-6, Tuhan memberkati 3 kali lipat untuk konsumsi 3 tahun. Mengapa? Supaya bisa dimakan. Pada waktu tahun ke-7 libur setahun itu masih ada. Di tahun ke-8 masih ada juga. Kenapa? Karena tahun 8 baru boleh mulai menabur lagi. Jadi Tuhan sudah sediakan. Ya, dalam tahun yang ke-8 kamu akan menabur. Tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai kepada tahun yang ke-9. Sampai masuk hasilnya, kamu akan makan yang lama. Jadi panen selama 6 tahun itu akan dapat dimakan selama 9 tahun. Mengerti ya Bapak Ibu ya? Ini praktek zaman dulu nih. Tapi di samping itu, makanan yang tumbuh secara alami boleh dimakan juga. Hasil tanah selama Sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu. Yakni bagimu sendiri. Bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu. Yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Jadi pada waktu libur di tahun Sabat itu, semua yang numbuh sendiri boleh dimakan. Ya. Sebagai tambahan. Ya. Ini dijelaskan di sini. 6 tahun lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja. Supaya apa? Supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan. Makan dari apa? Apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Gak boleh dikutak-kutik, biarin aja, gak apa-apa dimakan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. Bayangkan nih. Agar yang miskin dapat makan dengan mengambil hasil tanah yang tumbuh dengan sendirinya di tahun Sabat itu. Untuk apa ini semua? Untuk menolong yang miskin, saudara. Poin kedua, penghapusan hutang. Ya. Pada akhir 7 tahun, engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Inilah cara penghapusan itu. Setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya.
karena telah maklumkan penghapusan hutang demi Tuhan. Jadi di tahun ke-7, siapapun yang berhutang harus dihapus hutangnya, dianggap lunas. Kalau memang konsisten pakai persepuluhan, ya semua harus diambil. Memangnya boleh dipilih-pilih? Taurat. Persepuluhan kan produknya Taurat. Oke. Kenapa demikian? Dijelaskan di ayat 4. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu. Rupanya Tuhan perhatikan supaya tidak ada orang miskin, caranya begitu. Hutang udah 7 tahun nggak bisa bayar, ya udah dianggap lunas. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nanti dibaca Ulangan 15 ayat 7 sampai 11 ya. Yang ketiga, merdekakan semua budak Ibrani. Di tahun ke-7, budak itu harus dilepas sebagai orang merdeka. Luar biasanya lagi. Apabila kamu melepaskan dia sebagai orang merdeka, janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Budak dilepas gak dikasih uang saku, gak dikasih bekal, ya mati dong, gak bisa makan. Jangan ya, harus dikasih bekal. Ini luar biasa ini, aturan ini. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal. Harus dari kambing dombamu dan sebagainya. Harus diberi modal. Tetapi jika hamba itu tidak mau keluar meninggalkanmu karena ia mengasihimu dan keluargamu, itu pun baik. Baik. Jangan dipaksa keluar juga kalau memang nggak siap. Lagi pula mengasihi keluarga, ya udah. Jadi keluarga aja sampai selamanya. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi ada persepuluhan, ada program Sabat, ada yang satu lagi namanya program Yobel. Apa itu? Tahun ke-50. Di tahun ke-50, 3 poin yang pertama ini seperti program Sabat ini 1-3 ini tetap berlaku, ditambah poin ke-4 bahwa kita harus mengembalikan semua aset yang kita beli. Apa ini? Tujuannya apa? Pada waktu itu kalau orang menjual aset, rumahnya, tanahnya, itu orang susah. Jadi setelah tahun ke-50 harus dikembalikan lagi ke orang itu. Jadi seolah-olah ini program pemerataan ekonomi supaya tidak ada yang terlalu kaya dan tidak ada yang terlalu miskin. Ini salah satu cara-cara Tuhan. Ya, itu. Jadi harus dibuka lebar pencerahannya ya. Oke, program Yobel. Nanti dibaca saja ya. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga ia menjual sebagian dari miliknya dan seterusnya. Di tahun ke-50 harus dikembalikan. Demikian juga itu mempengaruhi harga tanah. Bapak Ibu bayangkan deh, kalau rumah itu kita sewakan atau kita jual, padahal sudah mendekati tahun 50, kan harganya jadi kecil. Tinggal 5 tahun umurnya, harus dikembalikan ke yang punya. Siapa yang mau beli? Maka bisa, tapi harganya dihitung proporsional, selayaknya. Ini sebenarnya luar biasa loh. Zaman dulu saja sudah ada yang prinsip begini. Nah, kalau kita perhatikan tahun Yobel, tahun Sabat, dan persepuluhan yang 3 tahun, kita nggak bicara persepuluhan yang setiap tahun ya, yang 3 tahun saja. Kalau kita buat catatannya adalah seperti ini. Ini saya buat tahun 1 sampai tahun 50. Tahun 1 sampai tahun 50. Yang kuning ini adalah persepuluhan per 3 tahun. Kita nggak bicara yang per tahun ya, ini yang 3 tahun saja. Yang 3 tahun, maka di tahun ketiga, ini dia. Bayar persepuluhan per 3 tahun. Ini dia di tahun ke-6. Dan seterusnya. Sampai tahun 50 yang terakhir tahun ke-48.
Ya, tahun ke-48. Yang kedua adalah tahun Yobel per 7 tahun. Tahun Yobel berarti, sebentar saya ganti ini warnanya ya, green. Oke. Tahun Yobel berarti tahun ke-7 nih. Tahun ke-14, tahun ke-21 dan seterusnya. Terakhir tahun ke-49 tuh, tahun Yobel tuh. Yang terakhir adalah tahun Yobel di tahun ke-50. Nah, kalau kita perhatikan ini, sebenarnya sistem ini adalah untuk pemerataan kekayaan. Supaya tidak ada yang kaya sekali, tidak ada yang miskin sekali. Bayangkan, setiap 3 tahun, persepuluhan untuk dibagikan kepada suku Lewi, orang asing, janda miskin, semua yang membutuhkan, orang miskin maksudnya. Ya, itu tiap 3 tahun. Tiap 7 tahun, hutang-hutang dianggap lunas. Ya, tiap 7 tahun tuh, hutang-hutang dianggap lunas. Budak harus dibebaskan. Bukan cuma dibebaskan, diberi bekal supaya bisa hidup. Kecuali tidak mau ya nggak apa-apa, tinggal sama-sama seperti keluarga, mengasihi ya. Nah, barulah tahun Yobel tahun ke-50 ini yang terakhir nih. Coba perhatikan Bapak Ibu. Ada tahun-tahun tertentu yang persepuluhan 3 tahun dan tahun Yobel terjadi di tahun yang sama. Misalnya ini, tahun ke-21. Yobel dan perpuluhan terjadinya bersamaan. Bayangkan di tahun itu, ada persepuluhan yang tahunan, ada persepuluhan yang 3 tahunan, ada persepuluhan lagi yang untuk Sabat. Jadi berapa itu bayarnya? Bapak Ibu perlu ingat ya tadi ya, yang Sabat tadi ya. Mana Sabat? Ini program Yobel yang Sabat. Nah ini dia. 1 tahun libur, penghapusan hutang, merdekakan semua budak Ibrani. Ya. Jadi ini Bapak Ibu. Nah, yang paling berat adalah yang terakhir nih. Di tahun ke-48 kena yang program 3 tahunan. Di tahun 49 kena lagi yang tahun Sabat maksud saya. Bukan tahun Yobel. Ini salah ketik nih Bapak Ibu. Yang benar adalah tahun Sabat ya. Kemudian yang 50 ini barulah tahun Yobel. Berturut-turut nih 3 tahun yang terakhir ini. Berat ini bayarnya. Sebenarnya bukan itu. Yang kaya membayar dengan berat untuk pemerataan ekonomi. Begitu ya. Jangan disalahartikan suku Lewi berhak lalu jadi kaya. Bukan itu artinya. Supaya ada pemerataan ekonomi. Sehingga Alkitab berkata, tidak akan ada orang miskin di antaramu. Ingat ya ayat tadi ya. Nah, tapi ingat Taurat juga bukan cuma itu. Taurat itu mengatur berbagai macam persembahan, berbagai kurban, berbagai hari raya, berbagai liturgi, bahkan dieksplor menjadi 613 peraturan. Kalau ada orang zaman sekarang yang mengambil aturan Taurat tapi cuma persembahannya doang, kewajibannya tidak, kan salah itu artinya. Bukan Pak, itu berdasarkan Injil. Enggak, Injil nggak ada persepuluhan. Ini produknya Taurat, Bapak Ibu. Ya, coba kita lanjutkan lagi ya. Jadi bolehkah orang percaya memberi persepuluhan? Kita akan jawab di akhir sesi. Sebelum itu kita lihat dulu apa yang terjadi. Yesaya pernah mencatat demikian. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya.
Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Tuhan tidak mau. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Rupanya ada kasus di mana Israel bertindak terlalu jauh, sehingga Tuhan tidak memperhatikan, tidak mau, benci bahkan melihat itu, kamu merayakan bulan baru, Sabat, dan sebagainya itu. Ya. Yang lebih penting berarti bukan persembahannya, hidup umatnya, hidup manusianya itu. Itu sejak kitab Yesaya itu. Maleaki terkenal banget nih, Maleaki. Dipakai orang untuk menjustifikasi atau membenarkan pemberian persepuluhan. Di zaman sekarang loh, banyak orang pakai ayat Maleaki ini. Saya mau ingatkan bahwa kitab Maleaki ini adalah firman Tuhan kepada bangsa Israel. Bukan kepada kita. Kepada bangsa Israel. Melalui Nabi Maleaki. Kalau hikmatnya mau diambil, boleh. Ya, tetapi ini adalah teguran Tuhan terhadap Israel melalui Nabi Maleaki. Dibaca saja Maleaki 1 ayat 1 kalau nggak percaya. Dalam catatan ini, Israel ditegur karena mempersembahkan binatang yang buta, timpang, sakit, cacat. Jadi Israel mempersembahkan binatang yang nggak kudus, yang cacat. Bisa dibaca di Maleaki 1 ayat 8 dan Maleaki 1 ayat 13-14. Itulah sebabnya Tuhan murka pada para imam. Maleaki 2 ayat 1-9. Ini ceritanya kemurkaan Tuhan terhadap Israel. Maleaki 3 ayat 3, Tuhan menginginkan persembahan korban yang benar, jangan yang begitu, yang cacat. Bahkan Maleaki 3 ayat 8 dikatakan Israel menipu Tuhan dengan cara memberikan persepuluhan dan persembahan khusus dengan tidak benar. Nah, ayat 10 sering dipakai banyak orang untuk memancing orang memberi persepuluhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ini dipakai nih. Heran ya, kok tidak membaca ayat sebelumnya ya. Ayat 9-nya itu, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bapak Ibu bisa mengerti nggak ya maksudnya ya, maksud dari Maleaki ini. Jadi Tuhan sedang marah dengan Israel. Kamu telah kena kutuk karena kamu menipu aku. Beri persepuluhan, tingkap langit pasti kubuka. Lah kok banyak orang pakai ayat itu, kasih persepuluhan saudara, nanti tingkap langit dibukakan. Itu sama saja dengan meminta orang mendudukkan diri di ayat itu, supaya ditegur Nabi Maleaki, supaya dikutuk oleh Tuhan karena menipu Tuhan. Mengerti nggak maksudnya? Baca ayat hati-hati. Itu adalah kutukan. Tuhan mengutuk Israel karena menipu Tuhan. Nggak Pak, saya pilih ayat 10-nya aja. Nggak bisa bro. Itu ayat itu berurutan 1-10. Bahkan dari pasal 1 itu satu cerita. Itu satu teguran. Israel, bangsa terkutuk ketika itu. Kalau kita pakai ayat itu sama saja dengan mendudukkan kita sebagai bangsa Israel yang dikutuk Tuhan. Amin semua? Belajar yang benar ya. Ini untuk apa sih kalau nggak mau belajar itu? Rugi sendiri loh kalau orang nggak mau belajar. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana dengan Tuhan Yesus? Lagi-lagi orang tidak memperhatikan konteksnya. Matius 23 Pak, ayat 23. Yesus mengajarkan persepuluhan, katanya gitu. Lukas 11 ayat 42, Yesus mengajarkan persepuluhan. Coba dibaca yang benar. Ini bukan Tuhan mengajarkan persepuluhan. Coba kita baca.
Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan, yaitu dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar. Kamu bayar persepuluhan sih. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ini Tuhan mengajar persepuluhan atau Tuhan menegur orang munafik? Tuhan tidak melarang persepuluhan, tidak. Tapi bukan menekankan itu yang terpenting, bukan. Ini buktinya. Kamu munafik, persepuluhan kau bayar. Tapi yang terpenting nggak kau lakukan, malah kau abaikan. Nah gitu loh, ini konteksnya. Ini bukan Tuhan Yesus mengajar persepuluhan. Tuhan marah orang bayar persepuluhan, tapi yang penting malah nggak diurusi. Sama. Kalau ada yang zaman sekarang menekankan perpuluhan terus khotbahnya, tapi kebenaran nggak diajarkan, Alkitab nggak diajarkan dengan benar, ya itu sama dengan ini. Kalau Tuhan ada di sini dimarahin, celaka kau. Digituin pasti. Ayat 24-nya jelas tuh, hai kamu pemimpin-pemimpin buta. Nyamuk kau tapiskan dari dalam minumanmu. Tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Yang nggak penting kau tekan-tekankan. Yang lebih penting kau abaikan. Kira-kira gitu. Jadi ini Yesus bukan sedang mengajarkan atau menekankan persepuluhan. Tetapi sedang memperingatkan atau marah kepada orang-orang munafik. Karena mereka membayar persepuluhan, tetapi yang lebih penting malah tidak dilakukan. Tentu saja Yesus tidak keberatan dengan persepuluhan. Tetapi itu bukan yang paling penting. Jangan ditekan-tekanin terus. Jadi jangan mengabaikan hal yang lebih penting. Yaitu, poinnya di situ. Lukas 11 ayat 42 juga sama. Di perjanjian baru, persepuluhan itu tidak pernah ditekankan. Yang ada adalah teguran-teguran seperti ini dan cuma cerita perjanjian lama. Ya, ini ada contoh lagi nih, orang yang bangga sudah membayar persepuluhan. Ini dia. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan seperti pemungut cukai ini. Waduh, orang Farisi ini tidak melanggar hukum sih. Tetapi sikap hatinya tidak seperti pemungut cukai ini. Wah, dia merendahkan. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Bayar persepuluhan. Tapi kita lihat, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul dirinya dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Tuhan Yesus berkata apa? Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu, orang Farisi itu, nggak benar itu. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya, percuma bayar persepuluhan. Kalau kamu sombong, percuma. Kamu merasa lebih rohani dari yang lain, percuma. Yang inti malah kau nggak pelajari, kau abaikan. Ya, malah kau sombong. Ini beberapa ayat yang perlu kita pelajari. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, semua dibagikan nih. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tubuh kita dibakar sekalipun. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jelas ya Bapak Ibu? Nggak ada gunanya. Jadi hari ini kalau ada yang menekankan persepuluhan, itu nggak ada gunanya jika hidupnya tidak berkenan bagi Tuhan. Ya. Jangan ngajarin, beri persepuluhan saudara, nanti dibalas Tuhan 100 kali, 60 kali, 30 kali. Jangan pernah mengajarkan itu lagi. Itu tidak ada di Alkitab. Ya. Mengajarin persembahan, suruh minta lagi ke Tuhan. Ini ajaran terbalik sama sekali nih.
Percuma. Tubuhmu dibakar juga percuma kalau kau tidak punya kasih. Kalau kau tidak hidup benar. Apalagi kau memberi persepuluhan diminta lagi sama Tuhan supaya dikembalikan, dibalas Tuhan. Ngasih saja tidak tulus. Padahal Alkitab mengajar kalau kau memberi, tangan kiri memberi, tangan kanan jangan tahu. Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu. Artinya memberi tanpa pamrih. Nggak usah dibahas kalau memberi. Lah ini memberi ke Tuhan persembahan diminta balik 100 kali. Betapa rusaknya ajaran itu. Ya, nggak ada di Alkitab. Cari kalau ada. Di Alkitab ada itu adalah kalau firman itu ditabur dan dimengerti, maka hidup orang itu berbuah-buah. Ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Apanya yang berbuah? Hidupnya, karakternya. Bukan dompetnya yang berlipat ganda. Ya. Jadi, 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi bukan hanya 1/10, seluruh nyawa kita pun harus kita berikan untuk menyenangkan Tuhan. Ayat 17, barang siapa mempunyai harta duniawi, kaya maksudnya, dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Nggak mungkin ada kasih Allah. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Makanya, kalau ada yang percaya selamat tuh cuma percaya aja Pak, gak usah berbuat apa-apa. Salah ini. Tuhan sendiri yang mengajar. Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan, tapi dengan perbuatan. Apa artinya perkataan tanpa perbuatan? Iman yang mati itu. Saya kadang-kadang agak heran kenapa ada orang yang percaya selamat, gak usah buat apa-apa, sudah selamat, yang penting percaya. Itu artinya nggak percaya kalau nggak buat apa-apa. Kalau percaya dengan perbuatan. Ya. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Itu yang penting, belas kasihan, perbuatan kasih. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Di Roma 12 ayat 1 sampai 2 ini bagus. Ibadah yang sejati. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Mempersembahkan apa, saudara? Tubuh kita. Artinya mempersembahkan seluruh hidup kita. Hidup yang bagaimana? Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu yang menyenangkan Allah maksudnya. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang benar itu begitu, bukan cuma persepuluhan atau buah sulung atau janji iman. Ibadah itu harus lengkap. Ini bukan berarti kita anti persepuluhan. Persepuluhan itu hanya sebagian kecil. Kita harus hidup sepenuhnya untuk Tuhan. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dibaharui akal budinya. Jangan seperti orang dunia, maksudnya gitu. Kenapa? Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang menyenangkan Tuhan, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu ibadah yang sejati. Bukan cuma persepuluhan. Tiap kali khotbah yang dikhotbahkan persepuluhan. Itu bukan ibadah yang sejati. Itu sebagian kecil dari ibadah. Oke. Bicara soal Taurat. Taurat sudah digenapi, saudara. Kolose 2 ayat 16. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Kan ada orang yang kadang-kadang nyerang kita, makan kok makanan haram. Nggak boleh, bukan itu. Atau mengenai hari raya, bulan baru atau hari sabat. Kan ada orang yang
nyerang kita. Hari Sabat kok nggak ibadah? Kok nggak dikhususkan? Nyerang begitu. Jangan biarkan orang menghukum kamu. Itu sudah berlalu semua. Sudah digenapi. Ya. Kolose 2 ayat 16 tuh. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Cuma bayangannya itu semua itu. Wujudnya ialah Kristus. Jadi ketika Tuhan Yesus datang, kita nggak usah lagi ke bayangan. Ke wujudnya Tuhan Yesus. Nah, Galatia 3 ayat 24 jelas tuh. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena iman. Jadi hukum Taurat berlaku hanya sampai kapan? Sampai Kristus datang. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Menciptakan keduanya menjadi satu, Yahudi dan non-Yahudi. Dahulu non-Yahudi dianggap kafir. Nah, begitu Tuhan Yesus mati di kayu salib, tidak ada lagi keduanya menjadi satu di dalam Tuhan. Nggak boleh kita mengata-ngatain kafir orang lain, ya. Oke. Jadi keimaman Lewi sudah selesai. Kita bukan imam Lewi. Umat perjanjian baru bukan imam Lewi. Ya. Kita semua adalah imamat-imamat yang rajani. Semua kita imam. Imam besar kita cuma satu, yaitu Tuhan Yesus. Sebagai imam artinya kita harus hidup kudus. Mempersembahkan seluruh hidup kita, bukan hanya 10%. Kita lanjutkan lagi. Oke, kan ada banyak sekali yang merasa berhak memungut 10% untuk dirinya sendiri. Yang saya maksud adalah pekerja gereja. Memang di kitab suci dikatakan bahwa seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi Rasul Paulus tidak menggunakan haknya itu. Karena Rasul Paulus, upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Rasul Paulus luar biasa. Ia bekerja sebagai pembuat tenda untuk membiayai pelayanannya. Ini bukan berarti lalu semua orang harus jadi pembuat tenda, tidak. Semua pekerja yang tidak bekerja di luar gereja boleh mendapatkan hidup dari gereja. Tentu saja boleh, ya. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Nanti Rabu depan kita sudah sampai pada sesi terakhir kitab Ulangan. Kesimpulannya. Oke, kita simpulkan dulu apa yang sudah kita pelajari malam ini, ya. Jadi bagaimana dengan kehidupan sekarang? Apakah kita boleh memberikan persepuluhan? Sangat boleh, tetapi harus dengan pengertian dan sikap hati yang benar. 1, kalau mempersembahkan persepuluhan jangan diminta lagi. Jangan suka klaim janji Tuhan, balas 100 kali Tuhan. Itu tidak sopan sama sekali. Tidak ada di Alkitab. Kedua, persepuluhan itu jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Itu tidak sopan juga. Misalnya, gaji saya 1 bulan 3,2 juta. Berarti 10%-nya 320.000, Pak. Wah, karena nggak ada duit, diberikan ke gereja, kembali 30.000. Wah, itu hitung-hitungan sama Tuhan, tidak sopan. Ini bukan soal uang, saudara. Ya, jangan hitung-hitungan. Nah, ketiga, kalau seseorang hidupnya sulit, tidak perlu memberi persepuluhan. Ya, tidak perlu sama sekali. Bahkan gerejalah yang harus memberinya. Kan persepuluhan gunanya untuk apa tadi? Memberi janda miskin, yatim piatu, dan lain-lain. Itu, untuk itu. Ya. Tujuannya apa? Pemerataan ekonomi zaman dulu. Jadi bukan memperkaya Lewi.
Zaman ini banyak orang merasa Lewi. Tidak ada. Keimaman Lewi sudah bubar. Nggak ada lagi. Kecuali orang Israel yang masih beragama Yahudi, itu beda. Kita pengikut Kristus. Sebab dengan matinya Kristus di kayu salib, ia telah membatalkan seluruh hukum Taurat dengan ketentuan-ketentuannya. Ini harus diartikan dengan benar. Bukan berarti sekarang boleh mencuri, boleh berzina, bukan itu. Hukum Taurat yang lama diganti dengan hukum kasih karunia. Tapi bukan berarti boleh membunuh dan sebagainya, malah lebih berat. Kalau kamu membenci saudaramu, kamu sudah membunuh. Kalau kamu mengingini perempuan lain, kamu sudah berzina dalam hatimu. Itu disempurnakan oleh Tuhan malahan. Ya. Jelas ya? Jadi bagaimana kita harus hidup? Seluruh hidup kita milik Tuhan. Kalau beri persepuluhan, beri saja. Tidak usah minta dibalikin. Memang kita harus mendukung pekerjaan Tuhan. Khususnya adalah gereja-gereja kecil di daerah-daerah. Kadang-kadang persembahannya cuma pisang 1.000, 2.000. Ya hamba Tuhan di sana harus bisa hidup juga. Jemaat-jemaat harus mendukung kehidupannya ya. Tetapi bukan berarti lalu tanpa batas dikantongin oleh gembala. Kalau itu penyelewengan. Ya. Jadi kaya raya gitu. Sudah kaya raya bahkan tidak pernah membantu orang miskin. Tidak pernah menyekolahkan. Tidak pernah ada misi. Semuanya dikumpulkan untuk membangun gedung yang mewah. Dan untuk dirinya sendiri. Kalau ini penyelewengan. Bapak Ibu jangan pernah memotong video saya ya. Kita tidak pernah anti persepuluhan. Ini bukan soal uang soalnya. Ini sikap hati. Berapapun yang saudara beri, asal dengan tulus. Itu menyenangkan Tuhan. Sebaliknya berapa besar pun saudara memberi, tapi tidak dengan tulus. Tidak ada gunanya sama sekali. Dan jika saudara tidak memberi apapun karena kesulitan, juga tidak masalah. Asal sikap hati kita mengasihi Tuhan. Mengasihi sesama. Tuhan pun akan berkenan. Meskipun tidak memberi persepuluhan. Tetapi kalau saudara punya, ya mari kita ikutan. Ikut mendukung pekerjaan Tuhan. Ikut menolong sesama. Bukankah hukum yang terutama cuma itu? Kasih Tuhan Allahmu. Kalau seseorang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya, ia akan mendukung pekerjaan Tuhan. Ia akan mencoba membagi kebenaran ke sana ke sini. Dan apapun yang ia lakukan untuk Tuhan. Dan ia pun akan mengasihi sesamanya. Amin ya. Bukan uang yang jahat. Cinta akan uang adalah jahat. Dari sana timbul banyak penyelewengan. Jadi kita bukan anti persepuluhan, tetapi persepuluhan harus dilakukan dengan sebenar-benarnya. Bukan seperti pajak. Harus ini, harus itu. Nanti kembali ke hukum Taurat lagi. Amin ya. Justru jemaat harus dididik supaya dewasa. Ketika memberikan sesuatu, sikap hatinya benar. Aku mau dukung pekerjaan Tuhan. Bukan karena aku mau beri. Supaya dibalas 100 kali. Itu motivasi yang salah. Demikian ya Bapak Ibu sekalian. Kiranya ini bisa membuat kita tercerahkan. Dan kita tahu ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Harus dengan tulus. Tuhan, aku cuma punya ini. Semuanya ini milikmu. Begitu. Kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Silakan, co-host. Terima kasih Pak Winyo atas penjelasannya pada malam hari ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan klik raise hand yang ada di Zoom dan silakan membuka videonya. Kita penanya pertama. Bapak Togat Tambunan, silakan Pak di-unmute dulu. Ya, shalom Pak Wignyo. Shalom Pak, silakan. Ya, terima kasih Pak untuk pencerahan yang luar biasa ini Pak tentang persepuluhan di Indonesia. Memang yang harus perlu dijaga adalah jangan dipotong videonya Pak Wignyo. Karena memang saya mengingat dulu sejarah gereja Martin Luther pada waktu menyingkapkan kebenaran firman Tuhan bahwa
orang berdosa itu nggak perlu bayar untuk pengampunan. Dan dia memberikan dalil-dalil pada waktu itu, dan dia sangat dibenci pada waktu zaman itu. Dan terbentuklah Protestan. Nah, saya pernah punya teman di Sumatera. Salah satu efek domino pada waktu kita belajar kebenaran firman Tuhan dari YouTube dan seterusnya, ternyata dia pernah lihat tentang Pak Wiknyo gitu, Pak. Oh, iya. Ya, jadi tentang persepuluhan. Jadi kebetulan kan saya sudah 2 bulan, 3 bulan ini sering belajar Alkitab melalui Pak Wiknyo, melalui online Bible Study. Iya. Jadi pada waktu ada yang datang, saya bilang, itu ada jemaat yang nggak mau lagi beri persepuluhan, padahal selama ini beri persepuluhan. Loh, kenapa? Karena nggak wajib. Dia nonton apa gitu, nggak. Akhirnya dia sebutin lah nama Pak Wiknyo. Wah, itu saya sering lihat Bapak itu, saya bilang. Terus kalau menurut saya enggak lah, bahkan pekerjaan Tuhan harus didukung, bukan cuma 10%. Makanya lihat videonya itu harus lengkap, saya bilang. Jangan-jangan dia nggak melihat video lengkap. Nah, saya waktu itu bukan posisi membela atau apapun, tapi firman Tuhan yang kita harus tegakkan. Sama seperti Martin Luther yang lakukan pada waktu itu. Nah, yang perlu saya tanyakan Pak Wiknyo, ini kan gereja-gereja besar banyak, dan saya sendiri juga mengalami pengajaran bahwa Maleakhi 3:10, 60 kali lipat, 30 kali lipat, dagang, itu benar-benar sudah lama saya alami dan memang saya kerjakan. Nah, begitu saya tahu kebenaran ini, sebetulnya hati ternyata Tuhan lihat. Sebetulnya bukan cuma 10%, ternyata Tuhan minta, bahkan lebih lagi dari situ. Nah, benar. Bagaimana Pak kita menghadapi orang-orang yang menyalahgunakan pengajaran Pak Wiknyo ini? Bagaimana menjelaskannya atau apa yang harus kita lakukan, Pak? Makanya gini, Pak, takutnya nanti gereja-gereja nanti akan chaos atau apa ya, Pak? Efek dominonya kita jadi saling menyerang sesama hamba Tuhan, sesama gereja. Ini gara-gara ini nih, gara-gara. Padahal enggak, itu firman Tuhan. Iya. Dari Pak Wiknyo seperti apa ya, Pak? Baik. Terima kasih, Pak. Tuhan berkati. Jadi kita itu tidak bisa mencegah orang kita tidak bisa mengendalikan orang, Pak. Kita hanya bisa menghimbau kalau belajar itu yang lengkap. Karena saya sering dikomentarin, saya sudah nonton 5 menit, saya sudah nggak setuju. Loh, belum selesai kok sudah tidak setuju. Harus sampai selesai, sampai kesimpulan. Sekali lagi, saya tidak anti persepuluhan. Di gereja kita ada orang yang memberi persepuluhan juga. Masa dilarang, Pak? Ya enggak. Tapi betul, harus dengan pengertian dan sikap hati yang benar. Betul. Dan kalau orang lagi kesusahan, ya jangan di absen gitu. Kamu belum bayar persepuluhan. Kan nggak lucu begitu. Bahkan ada yang cerita ke saya lagi sakit, Pak. Langsung dibilang, kamu pasti belum bayar persepuluhan. Karena makanya kamu dikutuk Tuhan. Waduh, yang begini nih yang jadi sandungan banyak orang. Salah kalau itu. Oke, Pak. Itu ya. Tapi nggak apa-apa, Pak. Kalau ada orang yang sengaja memfitnah, ya nanti urusannya sama Tuhan dia. Ya, betul, Pak. Karena ada sih di YouTube ada yang motong-motong video saya. Iya, Pak. Tapi nggak apa-apa lah. Gitu. Ya. Oke. Pak, satu lagi, Pak. Ya, boleh, Pak. Pak, dengan ini kan sensitif ya, Pak, tentang persepuluhan di gereja-gereja, bahkan gereja-gereja besar se-Indonesia yang saya tahu ya, Pak. Ya. Apa nggak ada upaya, umpamanya, ini kan kebenaran yang benar-benar harus ditegakkan dan mendasar gitu ya. Apa nggak ada upaya antar gereja atau apa, ketemu hamba-hamba Tuhan yang untuk membahas persepuluhan ini biar clear gitu. Supaya di jemaat di bawah ini tidak salah-salahan gitu. Artinya kalau di atas pemimpin sudah duduk bareng dan firman Tuhan dinyatakan yang benar, saya pikir jemaat pasti lebih mudah karena ngikut teladan pemimpin mestinya. Idealnya ya, Pak. Idealnya semua satu tubuh. Dan semua bicara sebagai saudara. Idealnya. Tetapi, Pak, faktanya di dalam satu sinode saja bisa berantem satu sama lain. Itu fakta. Apalagi Pak, sinode yang berbeda gitu. Ya sudah, Pak, kita lakukan bagian kita saja, Pak. Kalau ada orang yang bertanya, ya kita jawab. Gitu aja. Baik, Pak. Ya. Terima kasih, Pak Wiknyo. Tuhan berkati. Selanjutnya, Pak Joy Aldri, silakan, Pak. Pak Joy Aldri, silakan. Halo, Pak Wiknyo. Halo. Topik tepi jurang nih, Pak. Ya. Topik tepi jurang ini. Oh gitu ya. Ya. Tapi penjelasannya tadi sistematik dan pastinya mudah dipahami lah oleh kami.
Bersyukur juga Pak, ada kutipan dari Matius 23 ayat 23 tadi Pak. Ya. Karena saya coba cari nih Pak, positioning dari Tuhan Yesus sendiri menyangkut persepuluhan ini ya, di Ya. Perjanjian Baru. Cuman keluar satu ayat itu aja Pak. Matius 23 ayat 23, itu pun kecaman ya Pak ya, sifatnya. Ya. Ada lagi di Lukas, tapi sama Pak, cerita yang itu juga. Sama juga ya. Sama. Baik, ya saya cuman ini aja Pak, kalau seandainya ada yang potong-potong video ini sih kita semua akan pertanyakan juga motivasinya seperti apa. Saya harap sih nggak ada ya. Begini Pak, Ya. kalau kita sekarang dalam konteks umat perjanjian baru ya Pak ya, Ya. mungkin tadi hampir sama lah dengan penanya sebelumnya Pak ya. Kalau di perjanjian lama kan kalkulasinya tuh begitu detail ya Pak ya. Ya, benar. Jadi kalkulasinya begitu detail di sana. Kalau untuk perjanjian baru, bagaimana membedakan antara persepuluhan dan kemudian persembahan dan juga sifatnya amal gitu ya Pak. Bagaimana perjanjian baru bicara soal itu Pak Miki? Terima kasih. Oke, baik. Di perjanjian baru tidak ada yang namanya syariat. Kalau perjanjian lama ada syariat Taurat itu ya. Kalau perjanjian baru tidak diatur berapa persennya, aturannya bagaimana dan seterusnya. Kenapa? Karena diharapkan umat perjanjian baru cerdas, bukan agamawi. Itulah yang disebut dengan kitab Ibrani atau yang dinubuatkan oleh Yeremia. Itu, aku akan menaruh hukumku di akal budi manusia dan di hatinya. Nah, itu umat perjanjian baru. Sehingga cerdas ketika kita memiliki sesuatu untuk dibagi, ini saya bagi kemana ya? Itu supaya sesuai kehendak Tuhan. Nah, itu tujuannya itu menjadi anak-anak Allah itu. Sehingga tidak terikat oleh suatu rumusan. Tidak. Jadi, apa saja yang kita lakukan selaras dengan kehendak Roh Kudus. Artinya selaras dengan kehendak Tuhan dan Bapa juga. Ya. Ya. Baik Pak. Oke. Cukup, Pak. Terima kasih Tuhan berkati. Tuhan berkati. Bapak Rafli Rinaldi, silakan Pak. Pak Rafli, silakan. Selamat malam Pak Wiknyo. Selamat malam. Ya, ini perpuluhan ini pasti ramai Pak ya. Ya. Minggu-minggu sebelumnya kan kita sudah bahas mengenai hukum Taurat Pak. Dan Ya. kita sama-sama Pak Wiknyo juga sudah mengatakan hukum Taurat itu sudah dibatalkan ya. Kalau Ya. bagi pengertian saya Pak, kalau hukum Taurat itu dibatalkan, otomatis dengan sendirinya persepuluhan ini pun dibatalkan Pak. Ya kan? Ya, Karena persepuluhan ini kan kalau kita mengikuti apa yang tadi Bapak sampaikan itu kan, apalagi di Maleakhi 3 itu kan untuk bangsa Israel kan Pak ya. Dan lagi betul. peruntukannya untuk orang Lewi ya. Ya. Jadi saya terus terang Pak ya, saya memang bergereja di GBI Pak ya, dan itu kadang-kadang kalau pendeta sudah selesai khotbah kan ada satu orang yang naik ke atas, membawa amplop lalu mengacung-acungkan ke atas, dan bacalah itu Pak Maleakhi 3 ayat 10 sampai 12 Pak. Ya. Saya memang agak miris juga sih Pak ya, tapi Mestinya bacanya Tapi ya- dari ayat 9 Pak mestinya. iya itulah Pak, itulah masalahnya Pak. Yang baik-baik aja dibaca Pak, yang enggak dibaca Pak. Oke. Tapi salutlah buat GSKI ya. GSKI memang saya dari dulu memang udah dengar dari Pak Erastus bahwa tidak pernah GSKI itu selalu membacakan mengenai persepuluhan. Dan kalau Pak Wiknyo tadi sudah memaparkan, ada teman saya satu Pak, hamba Tuhan di GSKI juga yang sangat keras sekali Pak bicara mengenai persepuluhan Pak. Mungkin Pak Wiknyo tahu ya orangnya ya. Ya. Dia malah bilang persepuluhan itu tidak usah dibayar katanya. Kan keras Pak. Jadi kalau seandainya Anda memberi dengan kerelaan, itu boleh. Karena memang kita tahu bahwa gereja juga kan butuh biaya Pak ya untuk Ya. membayar listrik, membayar Benar. office boy segala macam begitu Pak ya. Benar. Nah, ya seperti itu Pak kondisinya mengenai persepuluhan. Jadi pendapat saya sih, saya sangat setuju dengan apa yang Pak Wiknyo katakan bahwa kalau kita memberi itu sebenarnya tidak perlu sampai persepuluhan Pak ya. Bagaimana dengan orang-orang susah seperti tadi Ibu tadi itu Betul. misalnya kalau tidak punya Betul. pendapatan, atau orang yang tidak punya pendapatan tetap setiap bulan, bagaimana hitungnya Pak? Iya, Bingung, benar. kan? Benar. Jadi berilah apa yang kamu mampu gitu loh. Benar. Makanya ya Pak,
sebenarnya nggak semuanya. Kalau yang nggak punya ya kita yang mesti nolong. Kebalik nih. Banyak orang karena malu malah ngutang Pak bayar persepuluhan. Nah, itu dia. Jadi betul. masalah ya, itu penyimpangan. Ya. Jangan, kita nggak Saya boleh. juga ada dengar dari Pak Erastus, kalau kau mau bayar persepuluhan, tetapi tetanggamu, saudaramu, orang tuamu kau tidak kasih, ya percuma gitu loh. Uang itu tidak ada gunanya di mata Tuhan. Mestinya itu kau pakai untuk menolong orang tuamu, adikmu, atau apamu, atau tetangga di sebelahmu. Itu lebih Ya, utama benar. daripada persepuluhan yang kamu berikan kepada gereja gitu loh. Tuhan tidak butuh uang gitu loh kan. Gereja kita tidak perlu, kalau kau dalam kesulitan ya tidak perlu memberi. Ya, benar. Kecuali kamu berkelebihan, nah bolehlah kau memberi kepada gereja gitu loh. Jadi makanya tadi Ibu tadi juga, saya juga salut juga kalau seandainya dia bilang, memang kalau orang yang tidak mampu itu tidak bisa kita patok persepuluhan. Maka tadi Bapak bilang, persembahkanlah tubuhmu yang hidup, itu yang lebih utama, ya kan? Ya. Matius 23 ayat 23 juga. Ya. Kalau Yesus bilang, jintan adas manis kamu bisa beri, tapi kasih kamu tidak bisa beli, ya percuma. Ya. Jadi gini loh, ini sebenarnya kebenaran tuh seperti ini. Cuman kalau orang mendengar begini sepintas, lalu ini anti persepuluhan nih gitu. Saya nggak mengerti mengapa orang gampang salah betul. mengerti. Saya nggak ngerti kenapa orang bisa gampang salah mengerti. Seolah-olah kita anti persepuluhan. Bukan. Kalau punya ya dukung pekerjaan Tuhan kan gitu. Kalau nggak punya ya justru gereja yang harus nolong kan gitu. Simple kan? Ya itu Pak, betul Pak. Makanya ya, jangankan bicara bersatu tadi Bapak dari yang pertama itu bilang bagaimana kalau seandainya semua pendeta bersatu bicarakan. Saya bilang nggak mungkin. Sedangkan doktrin Tritunggal aja banyak yang banyak yang berbeda, apalagi masalah persepuluhan. Persepuluhan ini kan bisnis mereka Pak, ladang mereka untuk mencari uang gitu kan. Jadi banyak hal-hal yang sudah diselewengkan gitu loh Pak. Ya. Yang jadi masalah itu gini Pak, kalau gereja kecil itu persepuluhan wajib saya masih bisa ngerti karena ya betul nggak Pak. ada dana kan, nggak ada dana. Iya betul, gitu. betul. Cuma jangan jadi alat untuk penggalangan dana lalu bikin yang mewah-mewah, aduh. Ya itu untuk di kota Pak ya, kalau untuk di daerah-daerah terpencil memang itu kita memang harus prihatin Pak ya, karena mereka dapatnya hamba Tuhan itu kan dapatnya dari jemaat ya. Itu oke. Sebenarnya tidak salah membangun gedung. Sebab kalau nyewa terus kan mahal. Mahal ya, betul. Tapi jangan semuanya untuk membangun gedung, harus menyekolahkan anak, menolong yang miskin dan sebagainya harus tetap dilakukan gitu loh. Itu kesalahan itu. Ya. Terima kasih Pak Rafli masukannya. Tuhan berkati. Selesai ya, Twenty ya. Ya Pak. Terima kasih untuk pelayanannya, Twenty. Kita selesaikan dulu ya Bapak Ibu ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam yang penuh kebenaran ini. Biarlah melalui pengajaran malam ini, kebenaran malam ini, kami semua menjadi mengerti dan sadar bahwa seluruh hidup kami adalah milik Tuhan. Sehingga apapun yang kami miliki, seharusnya kami persembahkan bagi Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba mohon berkati setiap tangan yang mendukung pekerjaanmu dengan cara apapun dan doa mereka. Juga mohon berkat-Mu turun atas kami semua dengan kesehatan, umur panjang, dan terutama kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta
Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.